Oke, masih di channel berfisik.com. Kita lanjutkan tutorial 2 matematika 1 ya. 8. Kita hitung dulu nomor 8. Hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada ya. Oke, jawab nomor A dulu ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaannya adalah limit ya dari X menuju 2 dari kiri ya, minus ya. 2 dari kiri dari mutlak 2x minus 4 per x min 2. Ya, nah ini kita ada mutlak, teman-teman ya. Karena mutlak ini kita akan coba tulis dulu ya kata-katanya. Nah, ingat dulu bahwa mutlak x min 2 ya. Nah, x min 2 ini kenapa ada mutlak? Dari sini nanti ini nanti dibuka ya. Jadi nanti ini 2 mutlak x min 2. Seperti itu ya. Makanya nanti saya tulis x min 2. Karena dia dekati juga dari dua arah kiri ya. Oke. Ah, X min 2 itu nanti ada dua ya jawabannya ya. Yang pertama itu X min 2 ya. Nah ini kalau X-nya lebih besar dari 2 atau yang positif. Atau artinya didekati dari kanan. Oke. Nah satu lagi 2 min X atau min X min 2 atau 2 min X. Ini kalau X-nya didekati dari kiri atau X kurang dari 2 ya. Oke. Nah, X 2 minus itu ya artinya apa ini? Artinya X mendekati 2 ya saya tulis aja nggak apa. X mendekati 2, nah mendekati 2 dari arah kiri. Dari arah kiri. Oke. Oke. Dari arah kiri atau dengan kata lain atau dengan kata lain dengan kata lain apa? X-nya kurang dari 2 ya. Nilai X-nya kurang dari 2. Nilai X-nya kurang dari 2 ya. Akibatnya apa? Akibatnya untuk mutlak X min 2-nya ya. Yang ini nanti yang ini ya, yang ini kan dibuka jadi 2X min 2 ya. Nah, ini nih. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah, X min 2 ini ya itu menjadi 2 min X. 2 min X atau min dalam kurung X min 2 atau 2 min X ya. Jika X-nya menuju 2 dari kiri. Oke, yaudah kita akan jawab nomor A ya. Nomor A ini. Sehingga limit, oke, ini jawab nih. Limit dalam kurung mutlak 2x min 4 per x min 2. X-nya menuju 2 dari kiri. Sama dengan, kita akan tuliskan dulu limit x menuju 2 dari kiri. 2 mutlaknya X min 2 gitu ya. Per X min 2. Oke. Sama dengan limit X menuju 2 dari kiri. 2 dalam kurung. Nah, X min 2-nya kan dari kiri. Jadi 2 min X. 2 min X. Sorry, salah ya. 2 min X. 2 min X. Ya. Per X min 2. Nah, gitu ya. Ini kok jadi angka apa nih? Kayak angka 9. 2. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi gimana jawabannya? Jadi limit sama dengan limit X menuju 2 dari kiri. Nah, ini kan jadi 2 dalam kurung. X-nya masukin. Ini kan jadi min ya. Min dalam kurung X min 2 ya. Jadi min 1 ya. Ini kan eh, ya udah saya tulis dulu 2. Ini kan min dalam kurung X min 2 kan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, kan coret seret seret. Nah, jadi satu kan. Jadi limit X 2 dari kiri 2 kali min satu. Jadi berapa? Minus 2 ya. Nah, ini jawabannya. Untuk nomor A ya. Nomor A. Sekarang nomor B. Nah, nomor B. Oke.
Ini pakai batas ya. Pakai batas. Nah, seperti ini. Oke, lanjut nomor 2 ya. Limit mutlak X min 2 tambah ah, X kuadrat min 4 kan. X menuju 2 per X min 2 ya, sama dengan nah X 2 plus. Nah jadi ada nanti kalau X menuju 2 itu nanti kita dekati X 2 min dan X 2 plus. Kalau X 2 plus artinya X-nya mendekati 2 dari arah kanan ya. Oke, jadi kita akan dekati dari arah kanan dulu ya. Limit, karena kita pengen tahu limitnya ada atau enggak ya. Jadi kita harus tahu limit kiri dan limit kanannya. Oke, limit dari kanan dulu deh. 2 plus ya. 2 plus dari X min 2 tambah X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan. Nah, oke. Nah, karena ini X min 2-nya didekati dari kanan, jadi dia jadi positif ya. Limit X 2 plus, nah ini jadi X min 2 positif aja ya. Tambah, nah X kuadrat min 4, oke. X kuadrat min 4 per, oke. X min 2. X min 2. Oke. Nah, sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Nah, X min 2-nya, min 2 sama min 4 ya. Jadi X kuadrat tambah X min 2 min 6. Nah, seperti ini. X min 2 ya. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Jadi limit X 2 plus. Nah, jadi X apa? X tambah 3 dan X min 2 ya. Nah, kita faktorkan. Ini coret ya. Jadi nanti X plus 3. Jadi nanti limit 2 apa? X menuju 2 dari kanan itu dari X plus 3. Udah deh masukin X-nya. X-nya 2. 2 tambah 3, 5 ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu adalah limit yang kanannya. Sekarang kita cari limit yang kiri. Limit kirinya. Nah, kita cari limit kiri. Nah, limit kanannya udah tadi. Ini limit kanan ya. Ini limit kanannya. Oh, sorry, ya ini. Limit kanannya. Kanan. Nah, gitu. 2 plus. Oh, sorry. Ini mas soalnya ya. Oke. Berarti kita tuliskan lagi limit X mendekati 2 dari kiri. Nah, sekarang yang dari kirinya ya. X minus 2 tambah X kuadrat minus 4 per X min 2 sama dengan. Nah, karena dari kiri, maka si mutlak ini tadi kita udah tahu bahwa dia jadi minus dalam kurung X min 2 ya. Jadi limit X 2 minus 2 min atau 2 dari kiri. Jadi minus dalam kurung X min 2 ya. Seperti itu. Nah, gitu. X min 2. Atau jadi 2 min X. Boleh ya. Ya, jadi limit X didekati 2 dari kiri. Jadi 2 min X lah, biar nggak pusing. Sama X kuadrat min 4 per X min 2. Itu ya. Oke. Nah, 2-nya sama 4. Jadi 2 minus 4 minus 2 ya. Jadi nanti X kuadrat limit X menuju 2 dari kiri. X kuadrat minus X. Aduh. Minus X minus 2 ya. Per X min 2. Nah, ini kita bisa eh, faktorkan ya. Limit X menuju 2 dari kiri. Nah, jadi ini X min 2 kali X plus 1. Yang bawahnya X min 2. Nah, coret. Nah, seperti itu. Ya udah deh, saya punya limit X menuju 2 dari kirinya dari X plus 1. Masukin 2-nya. 2 tambah 1, 3 ya. 2 sama 1, 3. Nah, tadi limit kanannya adalah ini 5. Sedangkan limit kirinya adalah 3. Berarti karena limit kiri
tidak sama dengan limit kanan karena, nah begitu. Maka apa jawabannya? Maka limitnya tidak ada. Maka limitnya tidak ada. Tidak, tidak ada. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor C. Nah, nomor C kita akan tuliskan dulu limit X menuju satu. Nomor C ya. Limit ya, X menuju satu dari, nah ini dari fungsi ini nih. Fungsi 2X plus satu. Nah, ada ini notasi yang agak berbeda. Kurung kerawalnya kayak dua gitu ya. Jadi ini namanya fungsi floor ya, fungsi floor, floor ya. Jadi teman-teman, definisi fungsi floor ini apa? Nah ini akan saya jelasin dikit ya. Jadi kalau misalkan fungsinya seperti ini, X gitu ya. Nah seperti ini ya. Ini dia merupakan bilangan ya, bulat terkecil. Jadi eh, bulat terkecil. Jadi fungsi ini selalu mengambil bilangan bulat terkecil yang kurang dari ya, yang kurang dari misalkan fungsi floor x gitu ya, kurang dari atau sama dengan x, atau sama dengan x. Oke. Contoh, contoh ya, contoh. Nah, fungsi floor dari misalkan pi. Nah, pi, tahu kan pi? Pi itu kan 3,14. Nah, berarti dia di antara bilangan terkecilnya, berarti kan dia di antara 3 dan 4. Nah, berarti jawabannya 3. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kan 3,14 ya. Nah, kan dia garis bilangan 3, ini 4. Nah, kan 3,14 di sini ya, pi-nya di sini. Nah, berarti fungsinya yang ambil yang terkecil. Misalkan lagi, misalkan adalah minus 1,1,001. Nah, gitu. Nah, ini jawabannya gimana? Berarti kan ini antara bilangan bulatnya minus satu dan minus 2. Yang terkecilnya berarti minus minus 2 ya. Oke. Eh jadi kalau misalkan ada suatu garis bilangannya, nah dari min 2 min satu 0 gitu ya. Satu 2 3 4 gitu ya. Nah, berarti kalau eh, fungsi floornya X di sini gitu. Berapa? Berarti ambil yang terkecil yaitu minus satu ya. Di sini X-nya. Kemudian dan seterusnya ya. Jadi kalau di antara itu ambil yang paling kecilnya ya. Oke, kalau dalam grafiknya berarti ya, misalkan untuk daerah 0 X 1 gitu ya. Misalkan fungsi dari Y X seperti ini ya. Floor X. Nah, itu di mana? Berarti 0 dan satu berarti di 0. Kemudian untuk satu dan 2 gitu ya. Dan 2 dan 2 berarti yang yang satunya enggak gitu ya. Sorry. Nah, kemudian yang di sini juga, nah gitu. Yang satunya seperti ini, ya. Dan seterusnya. Untuk yang negatif juga sama. Jika min satu kurang dari sama dengan X kurang dari 0 gitu ya. Berarti kita punya yang ini min satu. Nah, di sininya nolnya tidak masuk ya. Berarti yang punyanya di sini. Jadi ini eh, seperti fungsi apa ya? Seperti fungsi tangga ya. Ya gitu ya. Jadi ini biasanya dinamakan fungsi tangga. Oke. Nah, berarti kita akan bahas lanjut nomor ini ya. C. Oke, nomor C. Nah, jadi untuk 2
ya untuk fungsi floor 2x plus satu ya. Nah, seperti itu. Ini nilainya adalah ada satu, ada dua, dan ada tiga. Ya, yang ke satu itu antara satu, dua x tambah satu, dua ya. Seperti itu. eh Kurang ini. Kayaknya saya jelasinnya agak panjang. Jadi agak di bawah ya. Karena biar nulisnya agak lebar. Oke. Ya, sini aja ya. Jadi untuk fungsi floor dari 2x plus satu. Nah, seperti itu. Ada tiga kemungkinan ya. Nah, tiga kemungkinan. Kemungkinan ke satu itu range-nya satu, 2x plus satu dan 2 ya. Oke, kemudian yang kedua itu antara 2 kurang sama dengan 2x plus satu dan 3. Nah, seperti itu. Yang ketiganya adalah 3 kurang sama 2x plus satu kurang dari 4. Nah, gitu. Oke. Kemudian saya dapat tuliskan untuk yang ke satu itu 0 kurang sama dengan x kurang dari setengah. Yang kedua itu antara setengah x-nya ya. Antara setengah sama dengan x satu ya. Yang ketiganya satu kurang sama dengan x kurang dari 3 per 2 ya. Itu adalah eh, range-nya ya, range-nya. Oke. Nah, gimana kalau grafiknya? Oke, grafiknya itu seperti ini. Fungsi tangga pastinya ya. Berarti nanti ada satu di sini. Eh, yang satu bulat, yang satu is. Nah, di sini bulat. Aduh, bulat di sini bolong. Gitu ya. Bolongnya di. Nah, ini satu. Oke. Yang satu lagi nanti masuk ke dua. Nah, kedua di sini mulai bulat. Nah, bulat. Aduh, bulat. Ini bolong. Tuh ya. Kemudian lanjut lagi di yang ini. Ini bulat. Satu lagi bolong. Oke. Nah, jadi ini Y, ini adalah fx dari fungsi floor. Floor 2x plus satu. Ya, 2x plus satu. Ini kurang. 2x plus satu ya. 2. Salah. Fungsi floor 2x plus satu. Oke, seperti itu. Oke, kita akan tinjau limit kiri dan limit kanannya. Kenapa? Karena ini pertanyaannya adalah limit dari x menuju satu ya. Oke, saya tulis dulu pertanyaannya. Berarti limit x menuju satu atau didekati satu dari kiri dan kanannya nanti dicek ya dari fungsi 2x plus satu floor. Nah, seperti ini. Oke, tinjau limit kanan. Oke, tinjau limit kanan. Ya, oke. Berarti kita akan meninjau dari arah kanan. Oke, limit di mana x-nya menuju satu dilihat dari kanan, didekati dari kanan, dari 2x plus satu fungsi floor adalah, coba lihat. Nah, menuju satu, satu ini kan? Ini menuju satu. Nah, berarti coba lihat teman-teman. Nilainya berapa? Du, dua. Ini kan? Nah, ini. Dua kan? Jadi jawabannya dua. Oke, sorry. Belum saya tulis. Berarti limit X satu dari kanan. Limit dari dua. Ya, jadi fungsi tangganya yang ini. Didekati. Nah, ini dia. Oke. Sip. Ya, menuju suatu titik satu berarti fungsinya nilai Y-nya dua ya. Jadi sama dengan dua. Kemudian kita tinjau limit kirinya. Tinjau limit kiri. Berarti limit X dari 1 negatif
fungsi floor 2x plus 1. Nah, coba kita lihat dekati dari satu. Nah, dekati dari satu, mana? Dari kiri. Nah, nah ternyata kalau kita dekati dari kiri, nah yang ini teman-teman. Ya, jadi kalau kita dekati dari kiri, itu nilainya ada di sini. Oke? Ah, berarti tiga ya, karena dari kiri ini. Ya, X-nya pada saat satu, lihat. Pada saat satu, X-nya pada saat satu, itu titik yang apa? Bulatnya itu ada ada nilainya dari kiri ya, berarti tiga Y-nya itu. Kalau yang kanan mah ini ya, ini kiri. Oke. Berarti kita dapetin nilainya limit X1 dari kiri dari tiga ya, jawabannya tiga. Nah, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka apa? Jawabannya adalah limitnya tidak ada. Ya, jadi maka limit dari fungsi 2x, duh, salah. 2x plus satu ya, floor ini fungsi floor 2x plus satu, duh, 2x plus satu gitu. Itu tidak ada. Tidak ada. Oke, nomor terakhir. Nomor D ya. Oke, nomor D saya tulis dulu. Limit dari eh, X menuju satu ya. X-nya menuju satu dari fungsi floor 2x plus satu per 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan ini dulu, uraikan dulu range-nya, range-nya. Yuk, kita udah. Berarti range dari 2x plus satu fungsi floor ini ada tiga kemungkinan juga ya. Yang ke satu, eh, yang ke arah min satu ya. Titik min satu. Berarti kita mulai dari min satu kurang sama dengan 2x plus satu per 3 kurang dari nol. Seperti itu. Yang kedua, nol. Nah, gitu. Yang ketiga adalah satu. Jadi kita akan cari titik-titik range-nya nanti ya. Yang nol itu berarti nol kurang sama dengan 2x plus satu per 3 kurang kurang dari satu. Yang titik satu adalah 1 kurang sama dengan 2x plus satu per 3 kurang dari 2 ya. Nah, yang ini atau bisa kita tulis kembali ya. Jadi untuk yang titik minus satu, jadi X-nya apa? X-nya rentang dari min 2 kurang sama dengan X kurang dari min setengah ya. Nah, untuk yang kedua, untuk yang tengah, untuk yang nol, range-nya itu adalah min setengah kurang sama dengan X ya. Jadi yang ini kita sederhanakan, X-nya jadi seperti ini, satu. Yang satu lagi, yang satu titiknya, titik dua ya. Nah, titik koma, titik koma itu satu kurang sama dengan X kurang dari 5 per 2, 5 per 2. Ya udah, berarti kita akan tinjau limit kiri dan limit kanan. Tinjau limit kanan. Oke, tinjau limit kanan. Limit dari X satu plus, ya kan kanan. Dari 2x plus satu per 3, ya, fungsi floor adalah, teman-teman lihat, nah, pada saat satu dari kanan, yang ini ya. Nah, berarti kita akan menjumpai nilai yang sama dengannya satu. Ini ya. Oke. Jadi limit dari satu x satu plus sama dengan satu. Sedangkan kita tinjau yang limit kiri. Tinjau
limit kiri. Itu limit X menuju satu minus dari fungsi floor 2X plus 1/3 adalah, coba yang satu dari kiri. Nah, ini kan di kanan, berarti yang dari kirinya mana? Nah, yang dari kirinya berarti nol nih, ya. Nih, nol, ya. Yang sama dengannya nol, ya. Berarti ini limit nol, kenapa ada? Hmm, Limit nol, di mana X menuju satu dari kiri, ya. Jadi, hmm, nol. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Berarti limit untuk fungsi ini jadi limit X menuju satu dari fungsi floor 2X plus 1/3 itu tidak ada. Tidak ada. Jadi, nah seperti itu teman-teman. Ya, selesai juga nomor 8 ini. Cukup panjang, nggak apa-apa ya, karena dijelaskan lebih detail rinci. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe ya.